Angkatan 9 dari SMKN 1 Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Dalam pembuatan video kali ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu apa sih perbedaan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Muncullah pertanyaan dari pembelajaran modul 1.1. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa guru hanya mentransfer materi pembelajaran. Kedua, guru hanya akan menuntaskan materi pembelajaran. Ketiga, guru lebih mementingkan nilai pengetahuan daripada nilai lainnya. Setelah mempelajari modul 1.1 dan merefleksikan diri, pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, muridlah yang seharusnya aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Murid berhak menentukan sumber belajar mereka. Pembelajaran menyeluruh baik aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, budaya. Jadi, dapat disimpulkan apa yang kita berikan terhadap murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, tugas guru sebenarnya membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengisyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan hanya sekedar menguasai, tetapi memaknai setiap pembelajaran agar dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Agar saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain: pertama, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Kedua, menerapkan pembelajaran dengan 4C, yakni creativity, critical thinking, collaboration, and communication. Ketiga, memberikan murid kesempatan untuk menggali dan mengekspresikan diri. Keempat, mendesain kelas dengan menyenangkan dan membuat semangat belajar. Kelima, saya harus melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran sesuai kodrat zaman. Artinya, mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat murid serta selaras dengan perubahan zaman. Dalam semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Inna Sosum Tulodo, artinya di depan memberikan contoh atau panutan. Ingmajo Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Muri Handayani, artinya di belakang memberikan dukungan. Semboyan ini
dapat saya berikan dari pembelajaran modul 1.1, yakni dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis, namun penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya menghamba pada anak. Artinya, menjadikan anak sebagai subjek, bukan objek pembelajaran. Pembelajaran sepenuhnya berfokus pada apa yang dibutuhkan anak. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi yang saya berikan semoga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru hebat